tapi bisa terkena spam. Kenapa? Nah, faktor yang pertama di sini adalah nama judulnya sama, hampir sama. Di sini ada pengulangan kata, 2 kata diulangi. Yang pertama ini setelan motif. Ini ada nih, 1 setelan celana baju panjang motif. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, channel yang membahas seputar bisnis online dan tutorial. Di channel ini kalian akan menemukan sebuah informasi, tips dan trik khususnya di Tokopedia ya. Di video kali ini saya akan bahas tentang 2 faktor toko yang terkena moderasi. Buat kalian yang baru gabung ke channel saya, wajib untuk baca deskripsi ya, karena di bagian deskripsi itu adalah sebuah kesimpulan dari video ini. Nah, tentang toko yang terkena moderasi ataupun yang di-banned ya, ataupun yang ter-banned sama aja ya. Seperti apa sih Bang? Jadi ini wajib tahu buat para penjual yang baru gabung di Tokopedia, baik itu seller ataupun dropshipper ya. Ini wajib tahu sih. Kalau misalkan teman-teman tuh sering baca di bagian edukasi seller itu mungkin gak perlu bisa di-skip, karena di bagian itu, di edukasi seller itu udah banyak komplit banget informasi penjualan dari nol sampai ada penghasilan. Tentang moderasi toko ini menurut saya itu sebagai garis kesimpulannya ya, sebagai kesimpulan, moderasi toko adalah sebuah aturan yang dibuat oleh Tokopedia, di mana kalau misalkan si penjual itu melanggar, maka akan dikenakan hukuman sanksi yang berat. Sebagai contohnya itu, toko nggak bisa berjualan lagi, toko nggak bisa aktif lagi di Tokopedia, meskipun udah punya reputasi bagus, punya ulasan bagus, tetap. Jadi buat kalian yang para penjual baru itu diusahakan harus berhati-hati kalau misalnya berjual ya. Ada beberapa aturan yang mungkin teman-teman harus ditaati gitu. Di video kali ini saya ingin bahas 2 faktor aja, 2 poin aja yang mungkin ini bisa berguna buat teman-teman ya. Yang pertama ini adalah tentang terlalu banyaknya spam produk. Terus yang kedua, di sini upload produk di toko yang sama. Kita bilang itu duplikasi. Dari mana 2 poin ini? 2 poin ini adalah dari toko yang ini. Nih, toko yang ini teman-teman. Nih, toko ini. Jadi toko ini tuh terkena moderasi dari pihak Tokopedia-nya. Ini adalah salah satu pesan moderasi tersebut, di mana kita ini dianggap sebagai spam produk dan duplikasi toko, dan kita juga dianggap sebagai pesaing usaha tidak sehat. Nah, jadi yang akan kita bahas itu adalah spam produk. Apa sih faktor produk kita ataupun toko kita itu terkena spam produk, ataupun apa sih, bagaimana sih yang disebut dengan duplikasi toko itu sampai terkena moderasi ataupun toko kita terbanned dari Tokopedia. Oke. Kita langsung bahas aja yang pertama, yaitu spam produk. Nah, di sini kita dianggapnya itu sebagai scraping, di mana kita itu menggunakan tools yang tidak direkomendasikan. Karena untuk berjualan biasanya itu kita harus upload secara manual, satu persatu ya produknya kita upload, buat deskripsi, buat judul, tentukan harga, terus tentukan berat, upload, terus buat lagi kayak gitu, buat lagi kayak gitu. Nah, itu yang direkomendasikan. Tapi ada juga yang pakai tools agar lebih membuat waktu itu lebih efektif. Dan buat tool scraping itu ada tool yang direkomendasikan, ada juga tool yang tidak direkomendasikan. Teman-teman bisa riset langsung ya di YouTube ataupun di blog ataupun di bagian grup-grup kayak Telegram ataupun Facebook, itu banyak ya, bisa teman-teman tanya-tanya di situ. Oke. Nah, menurut saya spam produk itu ada 2 faktor kenapa produk kita itu dianggap spam. Karena di toko ini semua produk itu semua produk itu di-uploadnya itu cuma satu persatu teman-temannya, satu produk, tapi bisa terkena spam. Kenapa? Nah, faktor yang pertama di sini adalah nama judulnya sama, hampir sama. Di sini ada pengulangan kata, 2 kata diulangi. Yang pertama ini setelan motif. Ini ada nih, 1 setelan celana baju panjang motif. Ini setelan motif kan, terus 1 setelan motif. Ini motif lagi nih, setelan sama motif lagi. Ada lagi nih teman-teman. Terus setelan wanita kekinian, setelan motif lagi ada. Di sini juga ada nih setelan wanita outer motif janda bolong. Nah, ini satu produk, satu varian di-upload secara terpisah dengan judul yang hampir sama, pengulangan kata ya. Bukan ini aja sih, sebenarnya di bawah juga ada nih. Nih, ini mungkin dari sini ya kalau misalnya saya lihat, karena di sini juga ada pull button, terus di sini juga ada pull button, ini juga ada pull button, ini juga ada pull button. Nah, jadi semakin banyak pengulangan kata dari judul yang akan kita upload, itu produk itu dianggap melanggar aturan karena spam produk juga. Spam produk itu bukan cuma kita ngupload produk aja, tapi judulnya juga itu harus berhati-hati teman-teman. Semakin banyak pengulangan kata berarti toko kita itu dianggap sebagai spam produk. Terus yang kedua, faktor kedua itu adalah di bagian rename file ataupun rename foto produk.
Jika kalian suka ngedownload file dari seller, baik itu dari Shopee, Tokopedia, Lazada, misalkan teman-teman itu unduh, maka otomatis namanya itu akan acak kan, secara gak jelas gitu. Acaknya teblet, acak nggak kayak gini kan, pasti acak. Nah, kalian yang suka rapih ataupun yang suka bersih gitu, tampilannya itu misalkan ada yang dilihatnya itu nggak enak, pasti teman-teman itu bakalan dibenerin. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, pasti suka tuh di bagian nama produk itu suka diubah namanya. Kayak gini misalkan, setelan motif misalkan ya. Ini setelan motif. Terus yang kedua juga sama nih, kita buat setelan motif. Setelan motif 1 misalkan ya. Terus yang kedua ini setelan motif 2 kayak gini misalkan. Setelan motif 2. Nah, ini contohnya itu setelan motif 2 nih, kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian upload 3 produk ini, misalkan nih ini satu produk nih kita upload di bagian ini, misalkan ya. Foto produk upload di bagian ini. Terus produk yang kedua juga yang ini ya, yang foto produk kedua ini upload di produk yang kedua, tapi nama filenya itu sama, teman-teman. Kayak gini nih. Ini nih setelah motif, setelah motif, setelah motif. Cuman yang ngebedain itu ada angka 1 sama angka 2. Nah, ini bisa dibilang spam loh, teman-teman. Jadi bukan cuma dari judul aja, pasti dari pengubahan nama ini tuh itu bakalan kena juga. Usahakan buat kalian yang ngubah nama ini ubah sampai nggak semua sama. Misalkan yang pertama ini setelah motif, yang kedua itu motif setelan, yang ketiga itu baju polos model kayak gitu. Jadi jangan sama, teman-teman. Kalau misalkan satu variannya itu mau diubah beda-beda kayak gitu. Nah, tapi di sini saya punya tipsnya. Kalau misalkan teman-teman pengen upload banyak sekaligus, misalkan pengen upload 20 selama 1 hari itu bisa. Kita bisa gunakan di bagian ini nih, pakai tambah sekaligus. Nah, di sini kan udah formatnya itu file Excel. Dan ini juga direkomendasikan dari Tokopedia. Jadi bakalan aman tuh, teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman download, terus lihat tuh di situ ada sebagian panduannya. Terus di sini juga maksnya itu uploadnya tuh sebesar 300 produk. Jadi kalau misalkan mau upload sehari 100 produk juga bisa ya, teman-teman. Itu adalah salah satu tipsnya. Kalau misalkan kalian pengen upload produk dan gak mau dianggap spam produk. Dan jangan lupa untuk nama produknya itu, foto produknya itu diubah dulu. Terus yang kedua, di sini tuh pembahasannya itu tentang duplikasi toko. Nah, ini ya. Jadi ini poin kedua nih, duplikasi toko. Ini ya, upload produk di toko yang sama. Nah, seperti apa sih Bang duplikasi toko? Nah, kita cek nih. Misalkan Tokopedia. Seperti ini contohnya ya, teman-teman. Kita cari misalkan apa ya? Gamis lah. Kita lihat dulu. Apakah ada di sini ataupun enggak. Oke, terbaru. Kita lihat gamis. Gamis. Ini enggak ada nih, kayaknya aman teman-teman ya. Kita lihat dulu. Nah, ini nih. Ini nih. Di sini tuh ada 2 produk. Modelnya sama, cuman warnanya beda. Kayak gitu. Ini kita ilustrasikan aja ya. Misalkan kalian itu punya 5 toko. Toko dropship di Tokopedia. Suka ada kan kalau misalnya berpikiran kayak gini. Buat toko 1 itu kayaknya nggak cukup deh. Lebih baik buat toko 2 deh. Suka ada tuh. Kalau dropship itu suka berpikir kayak gitu teman-teman. Nah, itu kayaknya tuh nggak konsisten tuh kalau kayak gitu ya. Nah, ini nih kita contohkan. Teman-teman tuh misalkan punya seller jualan gamis ini. Satu seller ya. Kalian tuh punya 5 toko dropship. Terus 5 toko itu semuanya itu di-upload bareng-bareng. Misalkan teman-teman tuh punya karyawan lah ataupun punya 5 laptop. Itu satu produknya tuh di-upload sekaligus. Gambarnya sama, motifnya sama, warnanya pun sama, dan judulnya itu hampir sama. Cuma beda dikit mungkin di bagian terakhirnya ya, di bagian terakhir misalkan terbaru, termurah, terlaris. Cuma itu aja yang beda teman-teman ya. Tapi di bagian depannya itu sama. Nah, bayangin aja nih, kalau misalkan satu produk ini 3 baris dari sini ya. 1, 2, 3 baris ini 15 produk itu toko kalian semua, 5 toko kalian masuk di sini. Ya kalau misalkan orang yang lihatnya yang terbaru itu mungkin kan enak ya. Pasti dibayang-bayang itu dihantui. Wah, ini kok banyak produk yang sama. Kayaknya ini bagus nih, soalnya kan direkomendasikan. Ada yang mikir pembeli kayak gitu. Ada juga pembeli yang mikir kayak ini kok tokonya itu beda tapi ngupload produk yang sama. Yang bener yang mana nih? Nah, setiap pembeli itu beda-beda teman-teman pemikirannya. Jadi yang disebut duplikasi toko itu adalah ketika si dropship ngupload produk yang sama tapi di toko yang berbeda-beda. Kayak yang tadi ya. Ini misalkan yang warna ini
ini kan Papa Galleria, terus yang kedua ini misalkan Swidia Collection, terus yang ketiga ini Gloria Belia. Nah, perbedaan nama toko ini ngupload produk yang ini, misalkan semuanya di-upload teman-teman, dibarengin di hari yang sama. Itu yang disebut dengan duplikasi toko. Jadi tokonya itu beda-beda tapi nganggapnya itu produknya sama. Nah, dari situ tuh kita bisa dianggap sebagai spam toko ya, duplikasi toko itu bisa dianggap kayak gitu teman-teman ya. Jadi lebih baik kalau misalkan teman-teman itu dropship jangan haus buat banyak toko. Buat apa coba kan? Kalau misalkan teman-teman itu pengen banyak jangkauan, pengen banyak traffic, ya udah usahakannya itu buat iklan gitu kan. Narik trafficnya iklan daripada misalkan kita buat banyak toko banyak-banyak itu kan teman-teman itu nggak bakal konsisten. Percaya deh. Coba aja kalau misalnya nggak percaya, buat 10 toko deh dari sekarang. Misalkan kalian tuh punya satu seller yang dipercaya, upload semuanya tuh. Gimana tuh cara optimasinya? Pasti bakalan bingung teman-teman. Jadi sebagai saran-saran dari saya itu usahakan upload produknya itu tokonya juga satu. Itu ya. Jadi 2 poin yang mungkin bisa saya bahas dari surat Tokopedia ini. Yang ini ya. Ini bisa saya bahasnya itu seperti itu. Jadi usahakan kalau misalkan di poin pertama sebagai kesimpulannya, kalau misalkan mau upload banyak itu pakai tools yang ada di Tokopedia, itu dengan upload produk sekaligus. Kita bisa gunakan itu dengan format Excel. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian pengen punya toko banyak, terus pengen upload produk banyak di satu marketplace di Tokopedia, itu usahakan dipisah aja. Gamis-gamis semua, tunik-tunik semua, terus piyama-piyama semua. Jadi jangan disatuin gitu. Nanti itu bakalan bingung kayak gitu teman-teman ya. Itu mungkin videonya ya tentang moderasi toko. Jadi lebih baik teman-teman itu berhati-hati karena semakin ke depan maka Tokopedia juga akan semakin ketat untuk melihat seller-seller yang nakal kayak gitu. Mungkin itu aja videonya, semoga bisa lebih bermanfaat dan bisa lebih berguna. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bisa lebih menambah wawasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.